Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga untuk mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang problem solving by informed searching. Untuk outline dari materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama mengenai informed search strategies. Kemudian kita akan membahas strategi searching dengan informed search, yaitu best first search, yang terdiri dari greedy best first search dan star search. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana membuat heuristic function yang baik dan ditutup dengan ringkasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai uninformed search ya, di mana kita mencari goal dengan cara melakukan brute force, artinya secara buta tanpa informasi apapun, mencari ke seluruh tempat, dimulai dari initial state, kemudian berturut-turut dicek state selanjutnya setelah melakukan action tertentu, apakah state tersebut goal atau bukan. Kemudian, pada pertemuan ini kita akan membahas strategi searching berikutnya, yaitu informed search, di mana kita melakukan pencarian menggunakan informasi tambahan untuk mencapai goal. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Titik hijau menunjukkan start atau initial state-nya, dan titik merah adalah goal-nya. Nah, bila dibandingkan pada gambar ini, pada uninformed search, state yang perlu dicek goal atau bukan lebih banyak dibandingkan informed search yang memilih state tertentu saja berdasarkan informasi tambahan yang dimiliki. Berikut beberapa informed search strategi, yaitu best first search yang terdiri dari greedy best first search dan star search. Pada strategi best first search, node yang dalam hal ini merepresentasikan state diekspansi berdasarkan evaluation function atau Fn. Fn adalah suatu fungsi yang menyatakan perkiraan seberapa bagus sebuah node untuk dipilih selanjutnya. Biasanya nanti dipilih yang cost-nya paling kecil. Best first search dapat dikatakan tree search dengan priority queue, di mana antrian tersebut terdiri dari node yang diurutkan berdasarkan Fn-nya. Contoh strateginya yaitu greedy best first search dan star search. Pada penerapannya, Fn didekati dengan Hn yang didapat dari heuristik atau informasi yang tersedia, yaitu misalnya estimasi cost dari suatu node n ke goal terdekat. Mari kita lihat contoh kasus Romania berikut. Arad yang ditandai oleh lingkaran orange adalah start atau initial state-nya, dan Bukares dengan lingkaran biru adalah goal-nya. Pada kasus ini, fungsi Hn didapat dari straight line distance atau jarak lurus dari n ke Bukares sebagai goal-nya. Misalnya, jika ditarik garis lurus dari Arad ke Bukares, jaraknya adalah 366. Kemudian, jarak dari Nîmes ke Bukares adalah 234. Nah, contoh selanjutnya yaitu pada game Pac-Man. Di sini initial state-nya adalah tempat si Pac-Man itu berada, kemudian goal-nya adalah yang titik putih ini ya. Nah, kemudian Hn-nya adalah Manhattan distance, di sini yang digunakan yaitu delta X ditambah delta Y, maka di sini 10 ditambah 5 misalnya ya. Jadi, best first search mengekspand node yang kelihatannya mendekati goal. Nah, mari kita lihat proses pencarian menggunakan greedy best first search dari ilustrasi berikut. Dari node Arad, di sini pilihan node berikutnya yaitu Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Nah, hasil evaluation function Hn untuk Sibiu yaitu 253, Timisoara 329, dan Zerin 374. Kemudian dipilih
node yang cost-nya paling kecil, yaitu CBU ya. Kemudian pilihan node selanjutnya dari CBU yaitu ini ada Arad, Fagaras, Orade, dan Rimniku-Vidi. Lalu dipilih Fagaras yang cost-nya paling kecil. Kemudian dari Fagaras ada dua pilihan yaitu CBU dan Bukares. Lalu dipilihlah Bukares yang cost-nya paling kecil. Nah, di sini pencarian dihentikan karena node yang terpilih adalah goal ya, yaitu Bukares. Berikut ilustrasi node-node yang dilewati dari Arad sampai ke Bukares pada peta Romania, berdasarkan hasil sebelumnya ya. Nah, mari kita lihat karakteristik dari Greedy Base First Search. Yang pertama, apakah hasilnya komplit? Ternyata tidak, karena dapat terjadi looping. Misalnya bisa kita lihat dari contoh peta Romania, dengan inisial state-nya misalnya Yasi, dan goal-nya yaitu Orade. Nah, dengan Greedy Base First Search, maka dari Yasi, node selanjutnya yang perlu dicek jarak dengan garis lurusnya dari Orade yaitu name dan Vaslui ya. Nah, karena name lebih dekat jaraknya, maka name dipilih. Kemudian dari name pilihannya hanya kembali lagi ke Lasi. Tentunya dari sini akan terus terjadi loop ya, dari Yasi ke name, Yasi ke name, dan seterusnya. Kemudian dari sisi waktu, yaitu big O, B pangkat M, dengan B-nya branching factor dan M kedalaman maksimum. Namun, heuristik yang baik akan memberikan improvement yang besar, sedangkan space-nya adalah O, B pangkat M, karena setiap node-nya disimpan di memori. Kemudian, apakah solusinya optimal? Ternyata tidak. Nah, mari kita lihat contoh sebelumnya ya. Di sini total cost sebenarnya dari solusi yang didapat oleh Greedy Base First Search yaitu 450. Ya, di sini 140 tambah 99 tambah 211 menjadi 450. Nah, mari kita bandingkan dengan solusi lainnya. Misalnya seperti ini. Jika dihitung total cost-nya ternyata hanya 418, yang berarti lebih kecil dari sebelumnya ya, sebelumnya 450. Nah, artinya di sini ada solusi lain yang sebenarnya lebih optimal dari solusi yang tadi ditemukan oleh Greedy Base First Search. Ya, lebih optimal. Selanjutnya yaitu strategi A-star search, yang idenya adalah menghindari expanding path yang cost-nya besar. Pada strategi greedy sebelumnya, evaluation function Fn atau estimasi total cost dari n sampai goal hanya terdiri dari Hn saja, yang didapat dari heuristiknya. Pada A-star search, Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Gn adalah cost sebenarnya yang dicapai dari root sampai n, dan Hn adalah estimasi cost untuk sampai pada goal dari n. Mari kita lihat contoh kasus untuk Romania. Dari Arad, kita akan mencoba mengecek evaluation cost untuk CBU. Gn untuk CBU yaitu jarak yang sudah dilalui sampai CBU, yang berarti 140. Kemudian Hn-nya yaitu jarak garis lurus dari CBU ke Bukares, berarti 253. Sehingga total evaluation cost Fn yaitu 140 ditambah 253, sama dengan 393. Mari kita lihat proses pencarian menggunakan A-star search dari ilustrasi berikut. Dari node Arad, pilihan node berikutnya yaitu CBU, Timisoara, dan Zerin. Hasil evaluation function Gn
untuk CBU adalah 140, sedangkan HN 253, sehingga jumlahnya 393. Dihitung pula untuk Timisoara, totalnya 447, dan Zerin totalnya 449. Kemudian dipilih node yang total evaluation cost-nya paling kecil, yaitu CBU. Pilihan node selanjutnya dari CBU yaitu Arad, Fagaras, Oredi, dan Rimnikuvidi. Lalu dipilihlah Rimnikuvidi yang total cost-nya paling kecil. Jika kita hanya pakai HN saja, maka seperti di greedy sebelumnya, Fagaras yang akan terpilih ya. Tapi karena pada S-star, kita juga mempertimbangkan cost sebenarnya yang sudah dilewati atau GN, maka di sini Rimnikuvidi lah yang terpilih. Kemudian, dari Rimnikuvidi ada 3 pilihan, yaitu Craiova, Pinesti, dan CBU. Dipilih Pinesti yang total cost-nya paling kecil. Kemudian dari Pinesti dipilih Bukares. Pencarian dihentikan di sini karena node yang terpilih adalah goal. Kemudian bagaimana karakteristik dari S-star search? Yang pertama, apakah complete? Ya. Kemudian dari sisi waktunya adalah eksponensial. Untuk space-nya, setiap node disimpan dalam memori. Kemudian, apakah optimal? Ya, karena S-star mengekspansi node-node dengan Fn yang kurang dari cost untuk jalur solusi yang optimal. Juga mengekspan beberapa node dengan Fn yang sama dengan cost untuk jalur solusi yang optimal. Tetapi, tidak akan mengekspansi node dengan Fn yang lebih dari cost untuk jalur solusi yang optimal. Nah, berikut bukti dari optimalitas S-star search. Kita asumsikan A adalah optimal goal node-nya, B adalah suboptimal goal node-nya, dan fungsi H itu admissible atau tidak overestimate. Kita akan membuktikan bahwa A akan dipilih untuk ekspansi sebelum B, sehingga solusi optimal nanti yang akan terpilih. Kita bisa melihat dari gambar bahwa B ada di garis terdepan yang akan diekspansi. Nah, beberapa N sebelum A ada di garis terdepan juga, mungkin termasuk A. Nah, dari sini bisa kita buktikan bahwa N akan diekspansi sebelum B karena Fn kurang dari sama dengan Fa. Nah, alasannya adalah yang pertama, dari definisi kita mendapatkan Fn sama dengan Gn plus Hn. Kemudian, Hn admissible atau tidak akan melebihi Fn, sehingga Fn kurang dari sama dengan Ga atau cost sebenarnya sampai ke A. Lalu, karena H sama dengan 0 pada saat goal, atau H sama dengan 0 ketika di node A, maka Ga sama dengan Fa. Maka dapat dibuktikan bahwa Fn kurang dari sama dengan Fa. Selanjutnya yaitu Fa kurang dari Fb. Karena pertama B suboptimal, yang berarti Ga atau cost sebenarnya sampai node A kurang dari Gb atau cost sebenarnya sampai node B. Kemudian H sama dengan 0 saat goal yaitu di node A, sehingga Fa juga kurang dari Fb. Karena Fn kurang dari sama dengan Fa dan Fa kurang dari Fb, maka N diekspansi sebelum B. Jadi dapat dikatakan bahwa semua node sebelum A diekspansi sebelum B. Kemudian A diekspansi sebelum B, sehingga S-star search-nya optimal. Kemudian mari kita lihat konsistensi dari S-star search. Fungsi heuristik Hn dikatakan konsisten jika setiap node N dan setiap suksesor N aksen dari N yang di generate action A
maka estimasi cost dari N sampai ke goal tidak lebih besar dari cost sampai step N aksen ditambah estimasi cost N aksen ke goal. Oleh karena itu, jika Hn konsisten, maka nilai dari Fn melalui suatu path tidak akan berkurang ya. Nah, kemudian suatu heuristik dikatakan admissible atau optimistic jika Hn lebih kecil atau sama dengan H star N, di mana H star N adalah cost sebenarnya ke goal terdekat. Berarti Hn-nya di sini tidak boleh overestimate dari H star N atau cost sebenarnya. Dan di sini ada Hn lebih besar dari sama dengan 0, sehingga nilai H ketika node-nya goal atau Hg adalah 0. Nah, kunci kesuksesan dari S star search adalah menemukan admissible heuristik yang baik atau good heuristik, sehingga solusi yang dihasilkan optimal. Nah, terkadang admissible heuristik adalah solusi dari suatu relax problem, di mana lebih sedikit batasan diterapkan pada action. Jadi dimaksud relax problem di sini adalah batasan-batasannya itu lebih dilonggarkan daripada di problem yang sebenarnya. Contohnya di sini pada kasus Romania, heuristiknya dibuat dengan hanya menggunakan jarak garis lurus dari node tertentu ke goal. Tentunya aturan sebelumnya pada problem yaitu yang harus melewati node-node lain untuk mencapai goal diabaikan, atau dapat dikatakan aturannya dilonggarkan menjadi boleh dengan menarik garis lurus saja. Nah, contoh lain pada permainan Pac-Man, di sini problemnya yaitu sampai ke tujuan melalui jalan berliku sesuai labirin. Namun kemudian heuristiknya dibuat dari relax problem, di mana labirinnya diabaikan dan boleh dengan mengikuti jalur horizontal dan vertikal menuju titik goal atau dikenal dengan Manhattan Distance. Nah, selanjutnya di sini bisa kita definisikan jika problem P2 adalah relax version dari P1, maka cost sebenarnya ke goal dari suatu S dengan relax problem akan lebih kecil atau sama dengan cost sebenarnya ke goal dari suatu S menggunakan problem sebenarnya. Berarti cost sebenarnya ke goal menggunakan relax problem juga admissible atau tidak overestimate untuk problem yang sebenarnya. Mari kita perhatikan heuristik yang dapat diterapkan untuk kasus egg puzzle. Contoh ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi terdapat 9 kotak dengan 8 kotak angka dan 1 kotak kosong. Pada state awal posisinya sesuai gambar yang paling kiri. Kemudian goalnya adalah posisi kotak sesuai gambar paling kanan. Nah, untuk problem ini banyaknya state yang dibutuhkan yaitu 9 faktorial atau 362.880. Nah, bayangkan banyaknya state yang dibutuhkan untuk 15 puzzle. Berarti ada 16 faktorial atau sekitar 20 triliun. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan fungsi heuristik yang baik yang dapat mengurangi jumlah state tersebut. Untuk rules pada egg puzzle adalah angka dapat bergerak dari kotak X ke kotak Y jika X-nya bersebelahan dengan Y dan Y-nya kosong. Untuk membuat heuristic function-nya, kita bisa buat relax problem terlebih dahulu dengan cara melonggarkan rules-nya. Relax problem yang pertama yaitu kotaknya dapat bergerak dari square X ke square Y secara langsung, sehingga kita dapat mengusulkan H1 dengan cara menghitung jumlah kotak yang salah penempatan. Kemudian, relax problem kedua, kotak dapat bergerak dari X ke Y jika X bersebelahan dengan Y, sehingga kita dapat mengusulkan H2 menggunakan Manhattan Distance,
yaitu jarak dari masing-masing kotak ke tujuan tanpa bergerak secara diagonal. Kita coba hitung H1 untuk state awal di sini. Bisa dihitung dari banyaknya kotak yang salah tempat dibandingkan goalnya ya, yaitu 8. Kemudian H2 untuk state awal, kita hitung untuk masing-masing kotak, membutuhkan berapa langkah dari posisi awal ke posisi tujuan. Misalnya kotak nomor 1, membutuhkan 3 langkah ke posisi tujuan. Kemudian kotak nomor 2, membutuhkan 1 langkah ke tujuannya. Dan seterusnya dijumlahkan sehingga didapat H2 sama dengan 18. Nah, keduanya ini admissible ya, atau tidak overestimate, karena solusi sebenarnya adalah 26. Kemudian kita dapat menentukan kualitas heuristik melalui effective branching factor atau B star, yang didapat dari formula berikut, di mana N adalah jumlah node, dan D adalah kedalaman tempat solusi ditemukan. Misalnya, jika solusi ada pada D atau kedalaman 5 dengan 52 node, maka dihasilkan B star-nya 1,92. Heuristik yang baik adalah yang nilai B star-nya mendekati 1. Maka, jika H2N lebih besar dari H1N untuk semua N, maka H2 dominates atau mendominasi H1 dan memberikan solusi yang lebih baik. Contohnya pada kasus Ekfazal, dari bagian tabel sebelah kiri, kita dapat melihat perbandingan jumlah node yang dihasilkan untuk BFS, S star dengan H1, dan S star dengan H2, untuk setiap solusi yang ditemukan di kedalaman berbeda. Semakin jauh kedalamannya, maka akan semakin banyak node yang dihasilkan. Di sini kita bisa membandingkan untuk setiap D, node yang dihasilkan dengan S star H2 selalu lebih sedikit dari H1, dan tentunya jauh lebih sedikit dari BFS. Begitu juga dengan efektif branching factor-nya. S star H2 menghasilkan B star yang lebih kecil dari H2, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 memberikan solusi yang lebih baik dari H1. Kemudian sebelumnya sudah disampaikan ya bahwa H1 lebih dominan atau sama dengan H2 jika untuk setiap N, nilai H1N lebih dari atau sama dengan H2N. Berarti yang nilai hanya lebih besar yang lebih baik. Tentunya dengan syarat keduanya admissible atau tidak overestimate terhadap cost aslinya. Kemudian bagaimana jika dari dua heuristik tidak ada yang mendominasi yang lain? Jika seperti itu, maka kita dapat mengkombinasikan heuristic function dengan membuat heuristik baru. Heuristik baru ini adalah Hn, yaitu nilai maksimum dari H1 dan H2. Ini memungkinkan juga untuk heuristik yang lebih dari 2 ya. Tentunya, karena H1 dan H2 admissible, Hn hasil kombinasi juga akan admissible dan mendominasi baik H1 maupun H2. Jadi ringkasan materi hari ini yaitu kita sudah membahas mengenai heuristic function yang digunakan untuk mengestimasi cost atau biaya pada rute tertentu. Heuristic function inilah yang digunakan sebagai dasar kita memilih rute terpendek dalam pencarian goal. Oleh karena itu, heuristik yang baik dapat secara drastis mengurangi biaya pencarian. Lalu kita juga sudah membahas tentang dua strategi informed searching. Yang pertama greedy based first search yang mengekspansi node dengan H terkecil atau cost hasil heuristic function terkecil, namun ternyata hasilnya incomplete dan tidak selalu optimal. Kemudian strategi yang kedua yaitu S star search yang mengekspansi node dengan G plus H terkecil. Fungsi G di sini adalah cost sebenarnya yang telah dilalui sampai dengan node ke N yang akan diekspansi.
hasil dari S-STAR ini adalah complete dan optimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai Inform Search. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan, diantaranya dari buku Artificial Intelligence A Modern Approach oleh Russell and Norvig, beserta online resource dari Berkeley. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui email berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.